sebagai pengusaha, kalau kami kan selalu harus bermotivasi. Saran tadi kepada pemerintah tentang BPJS Tenaga Kerja, kan di BPJS Tenaga Kerja sudah ada tabungan mereka. Makanya saya usulkan yang sudah bekerja 11 bulan, minimal setahun. Nah, THR-nya boleh diambilkan dari sana, mencukupi enggak gajinya untuk mendapatkan THR, hitungan THR. Nah, jika tidak, baru kami boleh diajak diskusi. Namun secara teknisnya itu boleh kita minta dari perusahaannya sendiri atau menggunakan data BPS, Bu Anneke. Baik. Lalu nanti untuk pembagian sisanya dibayarkan oleh pengusaha, apakah nanti juga akan dikhususkan untuk sektor-sektor tertentu yang sudah beralih menjadi pulih begitu keuangannya, atau untuk seluruh sektor akan disamaratakan? Ya, Bu Anneke, pada prinsipnya kami pengusaha dan saya sebagai wakil Kadin di Ketenagakerjaan menghimbau kepada teman-teman pengusaha, bagi yang usahanya berjalan baik atau sudah mulai bergeliat dari minus seperti yang dikeluarkan oleh BPJS dari minus 8 sampai sekarang minus 2 khusus yang di Jakarta, berikan hak mereka, karena itu kewajiban kita sebagai pengusaha. Namun yang saya usulkan tadi kepada pemerintah adalah jika masih ada perusahaan ini yang tidak bisa bergerak, jangankan membayar THR, membayar gaji aja sudah nggak mampu. Contoh hotel, Bu Anneke, mereka itu sangat sulit keuangannya sekarang. Kita paksakan juga tidak bisa berbuat apa-apa. Nah, secara teknis mengenai kekurangan biaya itu nanti kalau perusahaan ini sudah berjalan baik, baru itu dibikin untuk memenuhi kewajibannya. Begitu, Bu Anneke. Baik, Pak Heber, kalau kita lihat sektor-sektor yang mungkin belum pulih begitu, yang seperti Anda sampaikan membayar upah saja sulit, ini mungkin lebih mudah begitu spesifikasinya. Tapi kan ada juga beberapa yang sudah perlahan bangkit begitu. Lalu kategori seperti apa yang nantinya bisa menentukan kalau memang pengusaha ini harus membayar THR dan yang bisa menggunakan kompromi? Ya, itu ada data DPS, bidang apa atau sektor apa saja yang sudah menggeliat baik. Kan ada, seperti sekarang kalau di Jakarta secara kasat mata, bisa kita lihat ukuran di Jakarta, baiknya atau tidaknya perekonomian di Jakarta boleh dilihat dari macet tidaknya di jalan raya tentang kendaraan kita. Sekarang kan sudah mulai macet, Bu. Nah, itu bisa kasat mata kita berikan bahwa ini perekonomian telah menggeliat. Nah, tentang sektor tadi, saya masih melihat teman-teman kita yang bergerak di bidang pariwisata dan garmen itu masih mengalami kesulitan. Nah, oleh karena itu tadi saya sarankan, ayo pemerintah sebagai bapak, datanglah melihat situasi ini, turunkan kebijakannya untuk menolong, karena pengusaha sangat tidak bisa berbuat banyak, sementara karyawan harus kita penuhi sebagai anak bangsa. Gitu, Bu Anneke. Artinya yang tidak wajib untuk membayar THR, kalau menurut paham Anda ini hanya dikhususkan ke dua sektor tadi, yaitu sektor pariwisata dan Ya, sektor garmen. ya, ada KBLU-nya, bisa dilihat dari data BPS, Bu. Baik, lalu apakah saran ini sudah disampaikan sebelumnya, dan kalau menurut Anda ini siapa yang harusnya nanti menentukan kategori-kategori ataupun juga batasan pengusaha yang diwajibkan membayar THR atau yang bisa melewati jalur kompromi? Ya, kalau waktu masih kita sebelum ada undang-undang Omnibus Law, itu boleh diberikan kepada gubernur atau tingkat kabupaten, di mana ada mereka punya dewan pengupahan tersendiri, nanti bicara UMP-nya tentang bagaimana. Saya pikir itu masih bisa dipergunakan untuk mengetahui bagaimana masyarakat yang di bawah. Karena pemerintah pusat kan dia perlu juga supaya tidak menabrak aturan, supaya tidak menabrak undang-undang. Namun yang tahu masyarakat di bawah ini kan kami sebagai pelaku usaha di masyarakatnya. Oleh karena itu libatkan masyarakat, libatkan dewan pengupahan yang ada di kabupaten atau provinsi ataupun kota. Begitu, Bu Anneke. Baik, Pak Heber, kalau kita mengingat tahun lalu di saat ada kewajiban untuk pembayaran THR oleh pengusaha, ini ada opsi untuk dilakukannya pencicilan begitu ya. Lalu seperti apa pelunasannya di tahun ini? Apakah seluruh sektor ini juga sudah bisa melakukan pelunasan tersebut atau masih ada yang masih harus mencicil hingga saat ini? Kalau pencicilan, saya pikir tidak banyak ya. Yang ada malah tidak mau bayar. Karena memang tidak ada uang, tidak jalan usaha.
Kalau pencicilan itu mungkin itu hanya sebagian kecil lah, persentasenya juga tidak terlalu banyak. Namun saya pikir kalau benar-benar usahanya sudah jalan, saya himbau kepada teman-teman pengusaha di seluruh Indonesia, khususnya Jakarta, ayo kewajiban kita berikan. Kita cinta bangsa ini, kita mencintai masyarakat kita supaya semua sama-sama baik. Kalau masyarakat baik, pertumbuhan ekonomi akan baik, bisnis kita mudah-mudahan lancar. Begitu. Jangan lupa install aplikasi CNBC Indonesia di App Store maupun di Play Store untuk mendapatkan informasi dan perkembangan terkini dari berita-berita ekonomi dan bisnis.